apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film thriller supernatural yang mungkin jarang kalian temui. Berjudul Every Time I Die yang dirilis pada tahun 2019. Ini adalah sebuah film indie berbudget minim yang bercerita tentang seorang pria dengan kondisi unik di mana saat dia terbunuh, arwahnya dapat merasuki tubuh orang lain. Kondisi ini pun dia manfaatkan untuk memperingatkan semua orang dari sang pelaku yang telah mengambil nyawanya. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja terbangun bersama seorang wanita bernama Mia. Dan setelah itu, dia langsung pergi ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Tapi tanpa alasan yang jelas, pria ini tiba-tiba merasa pusing dan langsung kehilangan kesadaran. Adegan pun beralih di mana dia sedang berada di mobil dan parkir di luar stasiun kereta api. Oh iya, sebelum lupa, pria ini bernama Sam. Lalu saat di sana, dia pun melihat Mia keluar bersama seorang tentara yang bisa kita tebak kalau pria itu adalah kekasihnya. Hal ini pun membuat Sam sedikit emosi. Namun setelah itu, dia kembali mengalami sakit kepala yang hebat. Pada momen ini, kita akan melihat kilasan ingatannya tentang sebuah kamera. Di mana setelah itu, tiba-tiba dia pun tersadar di tempat kerjanya. Dia pun langsung melihat sebuah foto tua. Terlihat ada seorang anak laki-laki dan perempuan yang kita tebak kalau ini adalah foto Sam dengan adiknya. Sam pun melanjutkan aktivitas pekerjaannya sebagai tim paramedis darurat dan saat ini mendapat panggilan untuk menolong seseorang yang mengalami overdosis obat-obatan. Bisa kita lihat kalau Sam tampak sangat berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa pria ini. Padahal rekannya yang bernama Jay telah memastikan kalau pria itu sudah meninggal. Malamnya mereka bersantai di sebuah bar. Istri Jay yang bernama Poppy pun datang. Diikuti dengan adiknya, yaitu Mia, bersama sang suami, yang dimana itu adalah tentara sebelumnya bernama Tyler. Sam pun tampak terlihat canggung, sebab secara diam-diam dia menjalin kasih dengan Mia di saat suaminya sedang berperang. Namun karena telah pulang dari tugas ketentaraannya, Mia pun kembali ke pelukan sang suami, di mana hal ini membuat Sam merasa cemburu. Singkatnya mereka berkumpul untuk berdiskusi tentang rencana ulang tahun Jay dan ingin mengajak semua orang pergi berlibur ke villa pribadi miliknya di tepi danau. Ketika pulang ke rumah, Sam makin gelisah dengan keadaan yang ada karena harus pergi berlibur dengan Mia. Dan parahnya, wanita itu pun menelpon dan meminta Sam tidak ikut ke acara ulang tahunnya Jay, di mana hal ini membuatnya sakit kepala dan akhirnya kembali pingsan. Namun setelah bangun, tiba-tiba Sam menemukan sebuah kotak berisi kumpulan foto tua yang jika makin dilihat terdapat beberapa foto yang cukup aneh. Dari ekspresinya, kumpulan foto ini menyimpan kenangan buruk. Karena itulah dia pun membuang kotak tersebut. Adegan beralih ke Sam yang pergi ke villa milik Jay. Namun saat sampai, dia tampak bingung karena menemukan kotak yang sebelumnya dibuang. Sontak hal ini makin membuatnya gelisah. Apalagi saat mau masuk, dia bertemu dengan Mia yang kaget akan kehadirannya karena kemarin telah melarangnya untuk datang, di mana Sam telah mengiyakan. Tapi Sam bilang kalau dia tidak pernah ingat akan hal tersebut. Dari segelintir kejadian ini bisa kita duga kalau mungkin saja Sam mengidap gejala amnesia yang terpicu karena stres. Yah, pada akhirnya karena udah sampai di sana, mau tidak mau Mia harus menerima kehadiran Sam untuk sementara waktu.
Mereka berdua pun membahas masalah yang ada, di mana Sam sepertinya masih berusaha untuk menjalin hubungan seperti dahulu. Tapi karena suami Mia telah pulang, dia mulai bersikap dingin karena ingin menutup rapat hubungan gelap tersebut. Padahal jika Om duga, mungkin perselingkuhan ini terjadi akibat Mia yang merasa kesepian dan mencari kehangatan dengan Sam. Tapi ya, yang namanya wanita biasanya ya memang tidak akan mau untuk disalahkan. Karena itulah dia bersikeras agar Sam tidak mendekatinya lagi. Dan hal ini membuat Sam stres sampai hilang kesadaran. Lalu kembali mengalami flashback akan adiknya. Tapi setelah itu dia malah terbangun di tengah hutan, di mana Jay juga tengah mencarinya. Dan setelah itu dia pun diperlihatkan sesuatu yang mengejutkan oleh Jay, yaitu sebuah rekaman video sebelum dia menghilang. Di mana pada momen itu Sam mengatakan hal yang tidak wajar, yakni saat semua orang bertanya tentang kotak berisi foto kenangan miliknya. Sam bilang kalau anak perempuan yang difoto adalah adiknya yang saat ini telah meninggal karena dia telah membunuhnya. Namun Sam tampak tidak mengingat kejadian saat itu. Dari sini kita pun menyadari kalau Sam memiliki sebuah penyakit langka, di mana dia bisa tiba-tiba pingsan jika mengalami sakit kepala dan akan terbangun di sebuah tempat yang berbeda. Jadi bisa dibilang saat pingsan, kesadaran tubuhnya diambil alih oleh pikiran lain dan bergerak sendiri seperti pesawat dalam keadaan autopilot. Mia pun datang menghampiri Sam dan membicarakan tentang masalah tersebut. Namun ya, momen ini malah dimanfaatkan Sam untuk mencium gadis itu. Sontak Mia kaget karena takut ketahuan. Dan benar saja, gak lama setelah itu Jay dan Tyler datang, di mana mereka semua pun kembali ke dalam rumah. Esok pagi Sam nekat ingin menemui Mia dan berniat masuk ke dalam kamar. Tapi ya sudah pasti dia tidak tidur sendirian. Setelah itu Sam kembali sakit kepala hingga pingsan. Dan sialnya dia tersadar saat sedang berkendara, bahkan hampir saja mengalami kecelakaan. Namun bukan itu saja, karena saat ini Sam tengah dikejar oleh Tyler dan berusaha mencegat laju mobil Sam, di mana ternyata dia telah mengetahui hubungan gelap antara Sam dan Mia saat dahulu sedang bertugas. Alhasil Tyler menghajarnya secara membabi buta. Dan karena kalah adu mekanik, Sam pun akhirnya mati di pinggir danau. Setelah itu kita akan melihat kalau arwah Sam nampak keluar dari raganya dengan wajah Tyler yang juga terlihat panik. Dan setelah itu kembali berganti dengan memori flashback akan kenangan adiknya. Pada momen ini dijelaskan pula apa yang dahulu telah terjadi. Ternyata adiknya Sam mati tenggelam di danau saat mereka berdua tengah berebut kamera. Karena itulah setiap kali Sam pingsan, kita akan melihat berbagai scene tentang sebuah kamera dan adiknya. Namun setelah itu, Sam terbangun di samping Poppy yang merupakan istri Jay. Karena tanpa diduga saat ini jiwanya telah berada di dalam tubuh Jay. Jelas dia bingung dan panik dan mencoba menjelaskan kejadian yang dia alami kepada Poppy. Namun di satu sisi, siapa juga yang bisa percaya dengan keadaan ini? Sebagai istri yang baik, Poppy berusaha untuk tenang dan memberikan obat agar suaminya dapat tertidur. Dan setelah itu, Sam bermimpi tengah berada di rumahnya bersama Mia, di mana mereka terlihat harmonis layaknya sepasang kekasih. Namun ternyata itu bukanlah sebuah mimpi indah, karena Mia tiba-tiba diam tak bergerak walaupun Sam telah berkali-kali memanggilnya. Apalagi tiba-tiba tangan dia pun bolong. Serta saat melihat ke atas, ada penampakan ibu-ibu tua yang duduk di atas kursi roda, namun dalam keadaan terbalik. Lalu saat terbangun, dia pun mencoba memeriksa truk Tyler untuk mencari bukti pembunuhan dan menemukan sebuah pistol, di mana terlihat kalau pria itu juga tengah mengambil beberapa perkakas yang mungkin akan dia gunakan untuk mengubur tubuh asli Sam. Singkat cerita, Sam yang berada di tubuh Jay langsung menodongkan pistol untuk membuat Tyler mengakui perbuatannya di depan kedua kakak beradik ini. Tapi ya, lagi-lagi, siapa yang akan percaya dengan cerita gila tersebut? Lalu dengan keterampilan militernya, Tyler dapat melumpuhkan Jay dan membawanya ke dalam rumah untuk berbicara secara empat mata. Karena dia juga penasaran kenapa Jay dapat mengetahui semuanya.
Saat berkomunikasi, Tyler masih berusaha berpikir rasional. Tapi lama-kelamaan, dia pun yakin kalau Jay telah menjadi Sam. Sontak hal ini membuatnya panik dan dengan nekat menembak kepala Jay yang merupakan kakak iparnya. Alhasil arwah Sam pun kembali gentayangan, di mana setelah itu dia mengalami flashback tentang kenangan trauma di masa kecil atas kematian sang adik yang membuat keluarganya bersedih. Dan setelah itu arwah Sam malah masuk ke tubuh Poppy, di mana Tyler dan Mia sedang berada di dekatnya karena saat ini Jay telah mati. Namun sialnya, Tyler berbohong kalau Jay telah mati akibat bunuh diri. Sam yang telah berada di tubuh Poppy pun langsung pergi ke jasad Jay dan mengambil pistol di tangannya. Dia pun bertekad untuk menyelamatkan Mia dari Tyler yang bisa dibilang temperamental dan dapat nekat menyakiti seseorang, lalu mengusulkan untuk pergi dari sana. Mia pun menuruti omongan kakaknya dan segera kabur keluar. Tyler yang menyadari aksi ini langsung mengejar Poppy. Tapi di saat tertangkap, pria ini merasa ada sesuatu yang ganjil dan tahu kalau Sam telah merasuki tubuh wanita ini. Tyler pun langsung menembak kaki Poppy. Namun karena tekad kuatnya, dia berhasil melumpuhkan sang tentara dan kabur bersama Mia. Saat di perjalanan, dia juga langsung menjelaskan segala hal yang telah terjadi, serta memperlihatkan tempat Tyler membunuh Sam yang berada di tepi danau. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya Mia percaya kalau Poppy telah dirasuki oleh Sam. Gak lama, Tyler juga tiba di tempat tersebut. Poppy pun menyuruh Mia kabur dengan mobil. Sementara dirinya akan berusaha mengalihkan perhatian Tyler dan akhirnya bersembunyi di belakang bak mobil. Namun alangkah terkejutnya dia di saat menemukan mayat Sam yang tergeletak di sana. Mia mengambil kesempatan ini untuk kabur dan Tyler pun berusaha mengejarnya. Tapi Poppy tidak tinggal diam, lalu menyerang Tyler menggunakan cangkul batu. Hingga akhirnya mobil itu kehilangan kendali dan masuk ke dalam sungai. Poppy pun terlihat tenggelam dan jiwa Sam juga kembali keluar. Lalu pada momen ini, akhirnya kita dapat mengetahui asal-usul lengkap dari semua ingatan Sam di masa lalu, di mana hal ini berkaitan erat dengan adiknya yang bernama Sarah. Jadi Sam memang sangat menyayangi adiknya, bahkan bersumpah akan terus menjaga dan tidak akan meninggalkannya sendirian. Tapi takdir berkata lain, karena kita ketahui kalau Sarah mati tenggelam di dalam danau akibat ulah Sam. Hal ini membuat trauma dan rasa bersalah yang sangat mendalam pada jiwa dan kepribadian Sam. Bahkan dia sampai berpura-pura menjadi adiknya dengan bermain dengan mainan dan memakai baju Sarah. Bisa dibilang kalau amnesia yang dia rasakan pun adalah akibat dari pertukaran kepribadiannya. Jadi hal inilah yang menjelaskan kenapa saat pingsan, Sam selalu mendengar bisikan suara anak perempuan, di mana itu adalah suara adiknya sendiri. Setelah itu, jiwa Sam masuk ke dalam tubuh Tyler, di mana dia langsung menyelamatkan Poppy dari dalam air. Lalu setelah itu, terlihat sebuah sinar terang di tengah danau. Dan jiwa Sam yang melihat hal ini akhirnya dapat berpulang dengan tenang. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, bisa dibilang kalau plot pada film ini memang cukup unik. Terlebih pada bagian awal, yang pasti akan membuat kita bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi kepada Sam. Hal yang Om suka juga pada film ini adalah unsur kisah cinta orisinil yang penuh kekerasan dengan elemen fantasi gelap, di mana perpaduan tersebut mungkin akan memberi kesegaran tersendiri bagi para penonton. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.